Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Dinda Ayu Regina Putri, mahasiswi pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, salah satu alumni Semansik Angkatan keempat. Kali ini kakak diperkenankan oleh Ibu Sri Widayati atau yang kita biasa kenal dengan Miss Wida untuk menjelaskan kepada adik-adik sedikit tentang analytical exposition text. Nah, kalau tadi kita di video pertama sudah belajar tentang apa itu analytical exposition text, tujuan mempelajari analytical exposition text, dan structure of analytical exposition text. Dan di video sekarang kita akan mempelajari tentang contoh analytical exposition text. Nah, ini ada suatu analytical text yang dibagi per paragraf supaya kita membedahnya lebih enak nih satu-satu gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama dari judulnya dulu. Banning of motorbikes is necessary in the housing areas. Banning, melarang gitu ya, motor menjadi suatu hal yang perlu in housing areas, di perumahan gitu. Jadi supaya perumahan tuh gak boleh dimasukin, gak boleh motor-motor berlalu lalang gitu dengan seenaknya. Nah yuk kita lihat ya per paragraf. Paragraf pertama tadi introduction atau the thesis statement. Isinya apa? Kita baca ya. Motorbikes atau motor gitu ya, are a nuisance, adalah gangguan dan suatu gangguan dan juga cause, penyebab for great distress, stres yang sangat berat gitu ya, salah satu gangguannya. Kenapa? Even though motorbikes I considered as the most convenient form of transportation, meskipun motor itu dianggap jadi salah satu alat transportasi yang paling enak, I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. Tapi sebenarnya motorbikes itu juga berbahaya buat manusia, hewan, dan juga lingkungan. Kenapa I think motorbike should be banned? Karena bahaya ini tadi. Jadi ini tesisnya ya. I think motorbike should be banned in housing areas due to the following reasons. Kenapa motorbike jadi karena bahaya tadi itu, makanya perlu di-ban, dilarang gitu di perumahan. Kenapa perlu dilarang? Nah, dia bilang karena cause of unreasonable amount of noise, karena berisik, air pollution, polusi udara, disease, menyebabkan penyakit, and accidents, karena jadi banyak kecelakaan gitu ya. Nah, yang part ini cause unreasonable ini ya, sampai sini ini adalah argumen yang akan dibahas di bawahnya, tapi ditulis dulu tuh di paragraf pertama. Tesisnya yang mana? Yang ini, I think motorbike should be banned in housing area. Sampai sini ya, ini tesisnya. Dan tesis ini mencerminkan si judul. Oke, gitu ya cara memahaminya. Oke, sekarang kita lihat language features-nya. Di sini ada kata I think, I believe. Nah, itu adalah termasuk dari mental verbs. Oke, sekarang setelah part thesis sudah, kita ke argumen pertama dan juga elaboration, penjabarannya. Kita lihat. Saya mau point out, saya mau melihat pentingnya gitu ya, part pentingnya, ini argumennya maksudnya. Kalau motorbikes are major contributor to the pollution in the world. Nah, ini dia mau bahas tentang polusi dulu nih. Motorbikes atau ya sepeda motor ini jadi sumber polusi di dunia. Research has shown, penelitian menunjukkan kalau motorbikes emit a deadly gas. Kalau motor itu mengeluarkan gas beracun yang dangerous, yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi kalau si gasnya ini keluar terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, jadi bisa jadi major contributor of global warming. Nah, ini bisa jadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Nah, dia ngomong kayak gini, dia ngomong ini ya, argumennya dia ya, are the major contributor to the world pollution. Ini argumennya, tapi dia didukung sama fakta. Faktanya mana? Nah, ini dia bilang research has shown. Researchnya dia temukan dari mana? Penelitiannya dapat dari mana? Dari Science Daily. Gitu. Jadi dia menulis argumen dan punya bukti
otentiknya gitu, yang menunjukkan bahwa argumennya dia itu benar dan masuk akal karena diambil dari penelitian gitu ya. Nah, untuk language features-nya dari paragraf yang ini, itu ada kata first of all, itu pertama-tama. Terus secondly, terus ada kata consequently juga termasuk conjunction atau kata hubung. Paragraf selanjutnya nih yang berisi argumen kedua dan penjelasannya. Yang kedua nih, menurut BBC News Channel, menurut channel BBC, motor itu juga penyebab kematian, penyebab penyakit gitu ya. Apa aja penyakitnya, dari bronkitis, cancer, dan juga asma dan tekanan darah tinggi. Nah, si penyakit-penyakit ini berbahaya banget karena dapat membunuh orang manusia gitu ya. Nah, dia ngasih argumennya sebenarnya mau bahas tentang causing disease. Faktanya yang mana? Faktanya adalah report from BBC. Itu pendukungnya dia, gitu ya. Jadi argumennya ini tapi didukung dengan penelitian, laporan yang ada dari BBC News Channel. Untuk language feature-nya, di sini kita menggunakan generic reference, yaitu ada kata accidents. Oke, next ke argumen ketiga. Furthermore, selanjutnya ini conjunction ya. Motorbikes create so much noise. Motorbikes menyebabkan banyak kegaduhan. There is vroom vroom noise everywhere. Itu maksudnya kalau ada motor lewat kan kedengaran kata vroom vroom gitu ya. It's extremely difficult to sleep. Nah, gara-gara suara berisik itu jadi susah tidur. Parents with infants find it extremely challenging. Parents with infants itu maksudnya orang tua yang punya bayi gitu. Jadi dengan kegaduhan ini jadi anaknya jadi susah tidur gitu ya maksudnya. The moment their babies fall asleep, one or other motorbike passes by and the baby wakes up. Nah, itu tadi karena berisik jadi begitu ada motor lewat tuh si anaknya baru mau tidur kebangun lagi gitu. It's also arduous for children to concentrate on their homework. Nah, ini juga susah buat anak-anak untuk gara-gara berisiknya ini tadi tuh anak kalau mau ngerjain PR jadi terganggu konsentrasinya gitu ya. Experts are of opinion that if there is extreme noise, it can lead to deafness and lack of concentration in children and adults. Nah, ini pendukungnya. Expert, para ahli bilang kalau ada extreme noise, ada keberisikan yang sangat parah nih, itu tuh bisa menyebabkan deafness, ketulian gitu ya, sama lack of concentration, sama penurunan daya konsentrasi pada baik anak-anak and adults dan orang dewasa. Ini diambil dari penelitiannya Field tahun 1993. Nah, argumennya dia apa? Yes, motorbikes create so much noise. Ini argumen. Faktanya apa? Ini kata-kata dari si expert yang jadi pendukung utamanya dia. Kalau ternyata extreme noise leads to deafness sama lack of concentration. Nah, untuk language features-nya ini tadi ya part expert opinion, terus ada research-nya nih Field tahun 93 itu kan berdasarkan hasil penelitian ya. Gitu. Nah, di paragraf selanjutnya, finally, motorbikes are responsible for horrible accidents. Ini argumennya ya. Motor ini jadi bertanggung jawab terhadap berbagai kecelakaan yang mengerikan. In some cases there are deaths. Bahkan di banyak kasus itu kecelakaan ini tadi menyebabkan kematian. Itu argumennya horrible accidents ya. Terus dia ngomong nih, motorbikes rider go so fast that they are unable to stop on time, thus they end up hitting other people or animals. Nah, para pengendara motor itu mereka terlalu ngebut sampai nggak bisa ngerem, jadi mereka hitting up other people or animals, sampai dia nabrak orang lain atau hewan gitu ya. Terus ditemukan many times lots of animals are trampled and found dead on the road. Jadi berkali-kali ditemukan bahwa hewan-hewan itu mati terlantar begitu saja di jalanan gitu. Nah, ini kalau yang part ini sebenarnya common sense dia gitu,
cara berpikirnya si penulis gitu ya. Tapi cara berpikir ini didukung sama penelitian. Yang mana? Nah, ini di kalimat yang ini. Motorbikes are known to be the biggest killers on the road based on Field 1993 research. Jadi diketahui bahwa motorbikes, motor itu menjadi pembunuh terbesar di jalanan. Nah, itu diambil dari penelitiannya Field tahun 1993. Untuk language features-nya di paragraf yang ini menggunakan simple present tense ya. Ada kata are responsible, ada juga kata motorbikes riders. Ini kan jamak ya, ada huruf S-nya, makanya pakai go. Terus juga kata are noun, itu diketahui ini bentuk pasif. Nanti di semester 2 kita belajar tentang pasif ya. Are noun diketahui. Itu language features-nya dari yang paragraf ini. Next, kita ke paragraf terakhir nih, tentang conclusion atau reiteration of the thesis statement, atau penutupnya nih, kesimpulannya nih. Nah, kita lihat yuk. In conclusion, kesimpulannya, from the arguments above, dari berbagai argumen di atas, ingat arguments ada S-nya, argumennya tadi apa aja sih? Tadi menyebabkan banyak kecelakaan, terus berisik, terus polusi gitu ya. Sama menyebabkan berbagai penyakit gitu. Ada 4 argumennya di sini yang dijelaskan di teks ini. Nah, dari 4 argumen yang udah dijelaskan di atas, I strongly believe, saya sangat amat percaya gitu ya. Strongly believe ini di sini menunjukkan posisi si penulis. Saya percaya apa? Percaya tentang tesisnya, tentang motorbike should be banned from housing areas. Saya percaya bahwa motor itu harus di-ban, ditiadakan, dilarang gitu di area perumahan, karena argumen-argumen yang udah dia sebutkan tadi itu beserta pendukungnya dari hasil-hasil penelitian, hasil laporan, dan expert opinion yang udah disebutkan di atas. Nah, itulah kenapa si conclusion atau reiterationnya itu menyatakan kembali apa yang disebutkan di thesis. Tadi dia di awal di thesis dia bilang motorbike should be banned from housing areas. Terus dia jelaskan berbagai argumennya dia, kenapa harus dilarangnya, dan di akhir dia menyatakan posisinya dia. Posisinya dia adalah dia strongly believe, saya sangat percaya kalau tesisnya dia itu benar, dan berbagai argumen yang dia temukan itu mendukung tesisnya dia gitu. Nah, itu ditulisnya di part kesimpulan.